Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjutkan materi kita membahas kalau video sebelumnya tentang inverse fungsi sinus, ini dia kita bahas inverse fungsi kosinus. Nah, kosinus inverse X adalah nilai-nilai sudut dalam interval, ini dia interval tertutup ya, kurung siku 0 sampai pi, artinya 0 sampai 180. Yang nilai kosinusnya adalah X. Oke, yang kedua, cos dikali cos inverse X itu hasilnya sama dengan X. Artinya X ini juga hasilnya sama dengan ini. Untuk setiap X dalam intervalnya min 1 sampai 1 tertutup. Jadi hanya minus 1 sampai 1 batasnya. Oke. Lanjut, cos inverse dikali cos X itu sama dengan X. Oke, tetap X di hasilnya ya. Nah, untuk setiap X dalam interval 0 sampai 180 derajat atau pi. Pi itu nilainya 180 derajat, ingat ya. Nah, dia ini interval tertutup. Oke, dia itu untuk ini dia untuk inverse fungsi sinus. Selanjutnya inverse fungsi tangen. Nah, yang pertama, tangen inverse X adalah nilai-nilai sudut dalam interval terbuka, yaitu min pi per 2 sampai pi per 2. Pi per 2 artinya 180 dibagi 2, yaitu 90. Berarti min 90 sampai 90. Nah, ini dia, kalau ini tadi interval tertutup, ini dia interval terbuka. Yang nilai tangennya adalah X. Bedakan ya, kalau dia tertutup, dia hanya terbatas pada 0 sampai 180. Ini terbatas sampai sini. Nah, ini dia tidak, dia karena dia terbuka. Interval terbuka. Jadi antara ini juga dia, oke? Nah, selanjutnya tangen dikali tangen inverse X sama dengan X. Nah, untuk setiap bilangan real X, artinya si X ini juga di hasilnya, tapi untuk setiap bilangan real X. Oke? Yang selanjutnya, tangen inverse X dikali tangen X itu sama dengan X. Untuk setiap X dalam interval, nah di sini dia tetap juga interval terbuka, yaitu min pi per 2 sampai pi per 2, 180 sampai per 2, 90, min 90, 180 bagi 2, 90. Artinya intervalnya min 90 sampai 90 kalau dia dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk radian, min pi per 2 sampai pi per 2. Itu dia untuk tangen. Nah, kita masuk ke contohnya. Contohnya yang pertama, cos inverse 0. Cos inverse 0 adalah, ayo coba, kalau cos inverse 0, ingat dia, ingat dia coba sudut-sudut istimewa. Nah, cos inverse 0 itu yang hasilnya 0 adalah, ini dia, saya buat tabel seperti ini. Ini dia hasilnya 0, maka dia 90. 90 itu pi per berapa? Pi per 2. Maka inverse-nya adalah pi per 2. Dalam interval tertutup 0, pi, 0 sampai pi. Oke. Lihat dia si cos yang 0 cos yang hasilnya 0 itu adalah cos 90 yang kalau dalam radian dia adalah pi per 2. Itu dia. Nah, ini kalau adik-adik mau catat, ini dia ada saya buat tabel sudut-sudut istimewa di kuadran 1 sampai kuadran 4. Ini kalau bisa ini dulu dicatat di buku atau di selembar kertas, dan ini harus dipahami untuk dalam pelajaran trigonometri. Oke, bisa juga dicari di internet, ini ada kok di internet. Jadi saya harap ini ada di masing-masing buku adik-adik ya. Oke, jadi kita melihatnya dari sini. Kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu cosinus inverse dikali sin pi per 6. Oke, cosinus inverse dikali sin pi per 6. Pi per 6 itu, kita perhatikan sini. Pi per 6 itu dia nih. Pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Hasilnya berarti setengah akar 3. Oke, ini dia, kita perhatikan di sini dia setengah.
Oke, di sini dia kan, ini cos inverse dikali sin pi per 6. Yang pertama kita kerjakan ada yang di dalam kurung sin pi per 6. Sama-sama kita perhatikan di tabel ini. Pi per 6 adalah sin 30 derajat yang nilainya setengah. Nah, ini setengah. Yang ini setengah, berarti sin pi per 6 itu adalah setengah. Karena sudah kita dapat hasilnya ini dia setengah, maka cos inverse setengah adalah kita cari di sini. Cos inverse setengah, ini ada dia yang nilai cosnya setengah itu adalah sudut 60 derajat. Kalau dalam derajat, kalau dia dalam radian, pi per 3. Ini dia. Sudah saya buat ya. Jadi kalau artinya kalau dapat seperti ini soal, yang di dalam dulu dikerjakan. Sinus ini berapa hasilnya? Setengah. Sudah dapat setengah, cos inverse setengah ini berapa? Tengok dia, perhatikan dia di tabel ini. Kosinus yang nilainya setengah itu adalah nilainya pi per 3 dalam radian, 60 derajat dalam derajat. Ini dia sudah saya buat. Oke, kita lanjut ya, paham ya? Nah, untuk tangan dikali tangan inverse akar 5 itu sama dengan akar 5. Kenapa? Karena akar 5 itu adalah elemen bilangan real. Coba perhatikan tadi dari inverse fungsi tangen. Ada dia untuk yang bilangan real ya. Lanjut, ini dia sinus dikali tangen inverse akar 3. Sinus dikali tangen inverse akar 3 itu kita misalkan dia itu theta. Udah kita misalkan theta itu sama dengan tangen inverse akar 3. Jadi ini yang tetap yang di dalam kurung dulu kita kerjakan. Maka tangen theta, ini kan inverse, kalau dibalikkan kan jadi dia tetap ini. Tangen theta sama dengan akar 3. Theta sama dengan pi per 3. Oke, pi per 3. Nah, kita lanjut. Karena sudah dapat pi-nya pi per 3. Oke, mungkin adik-adik kurang paham. Ini tangen theta sama dengan akar 3. Akar 3. Kita tengok juga kita perhatikan di tabel. Kalau dia tangen yang akar 3 itu, ini dia ya. Dalam radian dia pi per 3 atau 60 derajat kalau dalam derajat, ini dia ya. Nah, ini dia akar 3. Nah, di sini dia kan tangen theta sama dengan akar 3. Maka ini dia kita cari mana tangen yang hasilnya akar 3. Positif. Nah, itu dia di sini. Ini dalam radian, ini dalam derajat. Makanya dia seperti ini. Oke, kita lanjutkan karena tangen inverse akar 3-nya sudah dapat, maka sin theta sama dengan sin berapa tetanya? Ini kan kita misalkan dari theta. Tan inverse-nya ini kita ganti, maka sin theta sama dengan tetanya berapa? Pi per 3. Oke. Sin pi per 3. Nilai sin pi per 3 ini berapa dalam tabel? Pi per 3. Ayo sama-sama kita perhatikan sin pi per 3. Sin, ini sinus ya. Ini dia pi per 3. Maka hasilnya adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Ini dia. Sama dengan akar 3 per 2. Jadi sinus dikali tangen inverse akar 3 sama dengan akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Oke, paham ya materi hari ini? Ini dia materi kita sampai hari ini, sampai contoh ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Selamat belajar, tetap semangat dalam belajar online. Selama belajar daring ini, tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih.